Kita sering banget dengar kabar baik soal pendidikan di Indonesia. Katanya makin banyak anak yang bisa sekolah. Tapi, apa benar jumlah anak di kelas itu udah cukup buat jadi tolak ukur? Hari ini kita bakal coba lihat lebih dalam melampaui angka-angka kehadiran buat mengungkap sebuah krisis yang mungkin tersembunyi, krisis kualitas. Oke, kita mulai dari yang bagus-bagus dulu ya. Di atas kertas, pencapaian Indonesia soal partisipasi pendidikan dasar itu luar biasa loh. Lihat deh angka ini, hampir 100%. Ini adalah angka partisipasi murni di tahun 2014. Gampangnya, ini presentasi anak usia SD yang beneran sekolah. Artinya apa? Artinya secara kuantitas, kita udah berhasil bawa hampir semua anak ke gerbang sekolah. Kelihatannya ini fondasi yang kokoh banget kan? Nah, pemandangan kayak gini nih yang jadi bukti suksesnya. Sekolah-sekolah di seluruh negeri kelihatan rame, penuh sama siswa. Ini potret komitmen kita sebagai bangsa. Tapi, di balik foto yang kelihatannya menjanjikan ini, ceritanya ternyata jauh lebih rumit. Dan disinilah kita sampai ke pertanyaan utamanya. Apakah sekadar duduk di kelas itu cukup? Apa iya, jumlah kehadiran itu otomatis sama dengan kualitas pembelajaran? Yuk kita lihat datanya. Oke, sekarang kita beralih ke sisi lain dari cerita ini. Soalnya, di balik angka partisipasi yang tinggi tadi, ada krisis pembelajaran yang serius banget. Tantangannya sekarang udah bukan soal kuantitas, tapi soal mutu. Siap-siap ya, karena angka ini benar-benar membuka mata. 75%. Coba deh bayangin, 3 dari 4 siswa di Indonesia ternyata belum mencapai kompetensi minimum untuk matematika. Ini bukan statistik biasa. Ini alarm darurat yang bunyinya kenceng banget dari ruang-ruang kelas kita. Dan ternyata masalahnya bukan cuma di matematika. Coba kita lihat rinciannya untuk anak kelas 4 SD. Hampir setengahnya lemah dalam membaca. Dan untuk matematika, angkanya lebih parah lagi, sejalan sama data yang barusan kita lihat. Artinya, fondasi paling dasar dari pendidikan mereka itu rapuh. Kalau kita bandingkan di tingkat global, gambarannya juga sama suramnya. Di tes PISA tahun 2015, sebuah tes standar internasional, Indonesia ada di peringkat 62 dari 72 negara. Jadi ini bukan lagi masalah internal, tapi krisis kualitas yang diakui di panggung dunia. Peringkat serendah ini jelas bukan kebetulan ya. Ini cuma gejala dari masalah yang akarnya jauh lebih dalam. Jadi pertanyaannya, kenapa? Kenapa udah banyak anak sekolah tapi hasil belajarnya masih rendah? Yuk kita coba urai akar masalahnya. Gambar-gambar ini nunjukin realita yang kontras banget. Di satu sisi ada ruang kelas yang layak, di sisi lain kondisinya sangat terbatas. Kesenjangan fasilitas dan sumber daya di seluruh negeri ini jadi salah satu tantangan paling nyata yang menciptakan lingkungan belajar yang nggak setara. Dan kesenjangan ini bukan cuma soal bangunan sekolah, tapi juga geografis. Ada jurang yang dalam antara hasil belajar siswa di kawasan barat dan timur Indonesia. Sederhananya, di mana seorang anak lahir di negeri ini sayangnya masih sangat menentukan kualitas pendidikan yang dia dapat. Dan ternyata masalahnya itu kompleks banget. Sebuah penelitian mengidentifikasi ada 10 isu utama. Coba perhatikan beberapa di antaranya. Kualitas guru yang rendah dan penempatannya yang nggak merata. Terus ada juga soal anggaran dan infrastruktur. Ini bukan masalah tunggal, tapi udah kayak jaring laba-laba yang rumit, di mana satu masalah nyambung ke masalah lainnya. Setelah kita paham masalahnya, sekarang kita lihat solusinya. Karena Indonesia nggak tinggal diam. Ada sebuah peta jalan yang ambisius banget buat mengubah kuantitas jadi kualitas yang sesungguhnya. Arahnya jelas, pakai kompas global. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya tujuan nomor 4, pendidikan berkualitas. Nah, di sini fokusnya geser total. Dari yang tadinya cuma yang penting anak masuk sekolah, jadi yang penting anak beneran belajar dan berdaya. Inti dari SDGs itu ada di satu prinsip yang kuat banget, leave no one behind. Nggak ada satu orang pun yang boleh tertinggal. Ini adalah janji buat menjangkau mereka yang paling terpinggirkan lebih dulu demi keadilan dalam pendidikan. Lalu, gimana caranya? Peta jalan ini diterjemahkan ke dalam 4 langkah kunci jangka pendek. Pertama, percepat wajib belajar 12 tahun. Kedua, perkuat fondasi literasi dan matematika. Ketiga, tingkatkan pendidikan vokasi. Dan yang paling krusial dari semuanya, nomor 4, perbaiki kualitas guru. Dari semua strategi itu, poin ini adalah kuncinya. Meningkatkan kualitas guru itu jantung dari seluruh upaya perbaikan. Kenapa? Karena tanpa guru yang kompeten, terlatih, dan tersebar merata, kurikulum sebagus apapun nggak akan efektif. Rencananya sudah ada, tujuannya juga jelas.
Tapi pertanyaan besarnya tetap sama. Mampukah kita benar-benar mencapainya? Ini pertanyaan reflektif buat masa depan kita semua. Kutipan ini benar-benar menunjuk ke akar masalahnya, ketidaktuntasan belajar. Maksudnya apa sih? Gampangnya siswa terus naik kelas tanpa benar-benar menguasai materi dari kelas sebelumnya. Jadinya, utang pemahaman ini numpuk terus, dan ujung-ujungnya kemampuan dasar kayak membaca dan berhitung jadi rendah. Mengutus rantai inilah yang jadi prioritas utama. Pada akhirnya, pendidikan berkualitas itu bukan sekedar target di atas kertas. Ini adalah fondasi tempat masa depan bangsa kita dibangun. Jadi pertanyaannya bukan lagi cuma apa yang akan pemerintah lakukan, tapi juga apa peran yang bisa kita semua mainkan untuk mewujudkan ini.